Halo, selamat pagi semuanya. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pembelahan sel. Nah, kalian kan pasti pernah mengalami fase-fase di mana kita baru lahir, kemudian bertumbuh menjadi anak kecil, kemudian remaja. Oke. Nah, makhluk hidup di dunia ini, baik manusia, hewan ataupun tumbuhan, pasti akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Misalkan bayi yang baru lahir tingginya itu sekitar 50 cm, anak-anak yang usianya 6 tahun tingginya sekitar 110 cm, dan bahkan anak yang beranjak dewasa itu tingginya sekitar 130 cm. Nah, semua ini terjadi karena kita mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan pada makhluk hidup dapat terjadi akibat aktivitas seluler di dalam tubuh kita yang terus mengalami pembelahan. Oke, selanjutnya pembelahan sel atau reproduksi sel disebut dengan kegiatan perbanyakan sel yang menyebabkan sel bertambah banyak, besar, dan berat. Lalu, kenapa sel harus mengalami pembelahan? Sel mengalami pembelahan mempunyai tiga fungsi. Fungsi pertama, pembelahan sel berperan dalam reproduksi sel. Jadi, reproduksi sel ini berlaku untuk makhluk hidup uniselular atau makhluk hidup bersel satu. Contohnya amuba ataupun protozoa yang memperbanyak dirinya dengan cara pembelahan biner. Yang kedua, berperan dalam pertumbuhan. Nah, pada masa pertumbuhan, sel akan terus mengalami pembelahan sehingga akan menyebabkan tubuh kita akan semakin tinggi ataupun semakin berat. Fungsi yang ketiga, pembelahan sel berperan dalam regenerasi sel. Kalian pernah mengalami luka kan? Nah, di dalam luka, sel-sel pada luka akan mengalami kerusakan. Nah, sel-sel luka ini juga akan memicu yang namanya aktivitas termasuklah aktivitas bakteri yang dapat memicu adanya infeksi. Maka secara otomatis sel pada luka tersebut akan membelah untuk menutup luka yang sudah terjadi sebelumnya. Nah, ternyata tinggi badan kita yang terus bertambah adalah hasil dari proses pembelahan sel. Pembelahan sel terbagi atas dua. Yang pertama, pembelahan sel mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Nah, untuk mengetahui pembelahan sel mitosis dan meiosis, kita akan simak untuk pelajaran selanjutnya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.